Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Orang Samaria yang Baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 13. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak-anak, orang Samaria adalah juga keturunan Yakub yang disebut Israel. Israel adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, kata Tuhan. Kejadian 32 ayat 28. Tetapi kemudian 12 suku Israel pecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku menjadikan Yerobeam menjadi raja di kerajaan utara. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 20. Kerajaan utara menjadikan kota Samaria menjadi pusat kerajaannya. Sedangkan kerajaan di selatan yang berpusat di Yerusalem yang meneruskan tahta kerajaan Daud yang dipimpin oleh Rehabeam sebagai raja. Rehabeam menggantikan ayahnya Salomo. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1. Kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam inilah yang kemudian disebut kerajaan Yehuda. Di zaman Yesus, mereka disebut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan umat pilihan Tuhan lagi, karena mereka sudah lama meninggalkan Tuhan dan banyak menyembah berhala. Karena Yahudi sudah menganggap orang Samaria adalah kafir, maka orang Yahudi tidak mau bertemu dengan orang-orang Samaria. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, perbuatlah seperti apa isi hukum Taurat yang kamu sudah baca. Lukas pasal 10 ayat 26 hingga ayat 28. Yaitu, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Untuk membenarkan dan membela diri, si ahli hukum Taurat itu bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia yang perlu dikasihi bagi ahli Taurat hanyalah sesama orang Yahudi. Sedangkan
arti kasih kepada sesama manusia tidak seperti apa yang ada dalam pikiran ahli Taurat itu. Anak-anak, untuk menjelaskan arti kasih kepada sesama manusia, maka Yesus menyampaikan sebuah kisah yang sudah pernah terjadi, kisah seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan antara Yerusalem dan Jeriko. Dalam perjalanan itu, dia melihat seorang terluka parah karena kejahatan penyamun. Orang yang terluka parah itu bukanlah orang Samaria. Dia adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bertemu, apalagi bertegur sapa kepada orang Samaria. Orang Samaria dianggap hina oleh orang Yahudi. Tetapi ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi terluka parah, bahwa ia sangat memerlukan pertolongan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Lukas pasal 10 ayat 33 dan 34. Orang Samaria itu menolong dengan hati yang tulus dan sepenuhnya. Dia tidak memikirkan bahwa yang terluka parah itu adalah orang yang menganggap dia adalah orang hina. Anak-anak, itulah makna kasih kepada sesama manusia. Biarlah engkau mengasihi siapapun dengan tulus dan sungguh-sungguh. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk mengasihi siapapun dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.